Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pulse width modulation, yaitu dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nang Clara, dan teman saya, Madalena Putri. Pulse width modulation secara umum adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam suatu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Beberapa contoh aplikasi PWM adalah pemodulasian data untuk telekomunikasi, pengontrolan daya atau tegangan yang masuk ke beban regulator tegangan, audio efek dan penguatan, serta aplikasi-aplikasi lainnya. Jenis dari PWM antara lain, yang pertama analog, yaitu pembangkitan sinyal PWM yang paling sederhana adalah dengan cara membandingkan sinyal gigi gergaji sebagai tegangan karir dan tegangan referensi menggunakan rangkaian op-amp komparator, seperti gambar di bawah. Cara kerja dari komparator analog ini adalah membandingkan gelombang tegangan gigi gergaji dengan tegangan referensi, seperti gambar pembentukan sinyal di bawah. Saat nilai tegangan referensi lebih besar dari tegangan karir atau gigi gergaji, maka output komparator akan bernilai high. Namun saat tegangan referensi bernilai lebih kecil dari tegangan karir, maka output komparator akan bernilai low. Dengan memanfaatkan prinsip kerja dari komparator inilah, untuk mengubah duty cycle dari sinyal output cukup dengan mengubah besar tegangan referensi. Yang kedua, sinyal digital. Pada metode digital, setiap perubahan PWM dipengaruhi oleh revolusi dari PWM itu sendiri. Misalkan PWM digital 8 bit, berarti PWM tersebut memiliki resolusi 28 sama dengan 256. Maksudnya nilai keluaran PWM ini memiliki 256 variasi. Variasinya mulai dari 0 sampai 255 yang mewakili duty cycle 0 sampai 100% dari keluaran PWM tersebut. Konsep dari PWM di mana sinyal PWM pada umumnya memiliki amplitudo dan frekuensi dasar yang tetap, namun memiliki lebar pulsa yang bervariasi. Lebar pulsa PWM berbanding lurus dengan amplitudo sinyal asli yang belum termodulasi. Artinya, sinyal PWM memiliki frekuensi gelombang yang tetap, namun duty cycle bervariasi antara 0 hingga 100%. Bisa dilihat dari gambar di bawah, di mana yang menuju ke atas adalah T on, yang ke bawah merupakan T off, dan jika ditambahkan menjadi T total. Dengan rumus V out sama dengan T on per T total dikali V in. Maka diketahui bahwa perubahan duty cycle akan mengubah tegangan output atau tegangan rata-rata seperti gambar di bawah ini. Duty cycle merupakan presentasi periode sinyal high dan periode sinyal. Presentasi duty cycle akan berbanding lurus dengan tegangan rata-rata yang dihasilkan. PWM merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan sinyal analog dari sebuah peranti digital. Sebenarnya sinyal PWM dapat dibangkitkan dengan banyak cara, namun menggunakan metode analog dengan menggunakan rangkaian op-amp atau dengan menggunakan metode digital. Dengan metode analog, setiap perubahan PWM-nya sangat halus, sedangkan menggunakan metode digital, setiap perubahan PWM dipengaruhi oleh resolusi dari PWM itu sendiri. Resolusi adalah jumlah variasi perubahan nilai dalam PWM tersebut. Misalkan suatu PWM memiliki resolusi 8 bit, berarti PWM ini memiliki variasi perubahan nilai sebanyak 28 sama dengan 256 variasi, di mana mulai dari 0 sampai 255 perubahan nilai yang mewakili duty cycle 0 sampai 100% dari keluaran PWM tersebut. Siklus kerja PWM. Persentase waktu di mana sinyal PWM tetap pada kondisi tinggi on time disebut dengan siklus kerja atau duty cycle. Kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi on disebut sebagai 100% duty cycle atau siklus kerja 100%. Sedangkan kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi off atau mati disebut dengan 0% duty cycle. Rumus untuk menghitung siklus kerja dapat ditunjukkan seperti persamaan berikut, di mana duty cycle sama dengan T on per T on ditambah T off atau duty cycle sama dengan T on per T total. Frekuensi PWM. Frekuensi sinyal PWM menentukan berapa cepat PWM menyelesaikan satu periode. Satu periode adalah waktu on dan off penuh dari sinyal PWM. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 per periode waktu, di mana periode waktu sama dengan periode waktu on ditambah waktu off.
Biasanya sinyal PWM yang dihasilkan oleh microcontroller akan sekitar 500 Hz. Frekuensi tinggi tersebut akan digunakan dalam perangkat switching yang berkecepatan tinggi, seperti inverter atau konverter, namun tidak semua aplikasi membutuhkan frekuensi tinggi. Perbedaan siklus kerja dengan frekuensi sinyal PWM. Siklus kerja dan frekuensi sinyal PWM sering membingungkan. Seperti kita ketahui bahwa sinyal PWM adalah gelombang persegi dengan waktu on dan waktu off. Jumlah dari waktu on dan waktu off ini disebut sebagai satu periode waktu. Kebalikan dari satu periode waktu disebut frekuensi. Sementara jumlah waktu sinyal PWM harus tetap dalam satu periode waktu ditentukan oleh siklus kerja PWM. Sederhananya, seberapa cepat sinyal PWM harus dihidupkan dan dimatikan ditentukan oleh frekuensi sinyal PWM. Dan kecepatan berapa lama sinyal PWM harus tetap on ditentukan oleh siklus kerja sinyal PWM. Terima kasih.